Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menaikkan pendapatan atau dolar teman-teman. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara perhitungan gaji YouTube yang akan masuk ke Google AdSense. Karena masih banyak teman-teman yang belum tahu cara untuk perhitungan gaji YouTube yang masuk ke Google AdSense. Di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana agar dolar kita bisa meningkat di YouTube kita sendiri. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa kita bersilaturahmi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sebelum saya masuk kepada pembahasan yang harus kita pahami, dan saya sudah bahas di tutorial saya sebelumnya bahwa ada dua kategori yang bisa kita lihat untuk kita bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Yang pertama itu adalah CPM dan yang kedua itu adalah RPM. Jadi dua kategori inilah yang menjadi dasar tinggi rendahnya pendapatan kita. Yang terutama di sini adalah CPM. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan. Kita buka YouTube kita teman-teman. Saya masuk ke channel YouTube saya dan kita ke menu YouTube Studio. Oke teman-teman, kita sudah berada di dashboard YouTube Studio. Sebelum kita lanjut, kita harus pahami dulu apa itu CPM dan apa itu RPM yang menjadi dasar pendapatan kita di YouTube. Oke, kita klik analitik ya teman-teman. Lalu kita masuk ke menu pendapatan. Kita ke CPM. Apa CPM ini? CPM berdasarkan pemutaran, berarti biaya efektif per 1000 berdasarkan pemutaran dan menunjukkan jumlah yang dibayarkan pengiklan per 1000 pemutaran yang dimonetisasi. Jadi CPM adalah biaya yang dikeluarkan pengiklan per 1000 tayangan yang dimonetisasi. Jadi pengiklan yang bayar ke YouTube untuk 1000 penayangan yang dimonetisasi, bukan 1000 penayangan yang tidak dimonetisasi. Itulah pengertian dari CPM. CPM itu adalah cost per mile. Sedangkan RPM adalah berarti pendapatan per 1000 dan menunjukkan jumlah yang diperoleh per 1000 penayangan. Jadi RPM inilah yang akan menghitung akan pendapatan kita atau gaji kita di YouTube. Lalu bagaimana dengan estimasi pendapatan? Untuk menaikkan estimasi pendapatan kita harus menaikkan yang namanya CPM. Karena pendapatan kita besar atau kecilnya tergantung pada CPM. Kita tahu bersama bahwa CPM Indonesia itu sangat kecil. Per 1000 itu hanya $1. Tetapi CPM luar negeri seperti Amerika, Australia, Belanda, dan juga Inggris, CPM mereka itulah yang paling besar. Jadi iklan yang ada di luar negeri ini yang terbesar. Inilah yang akan kita bahas saat ini, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan CPM yang tinggi agar pendapatan kita juga itu bisa lebih besar lagi. Kalau teman-teman lihat di menu pendapatan, pada bulan November saya hanya mendapatkan Rp84.900 karena penonton yang menonton channel ini rata-rata dari Indonesia. Tetapi di bulan Desember saya mendapatkan untuk bulan berjalan sampai dengan hari ini 397.000. Artinya ada kenaikan yang signifikan dibanding dengan bulan November. Untuk itu bagaimana sih cara agar pendapatan kita itu bisa lebih meningkat lagi di YouTube? Ada 3 cara yang akan saya bagikan kepada teman-teman bagaimana cara menaikkan pendapatan kita. Yang pertama adalah kita masuk ke logo play atau tulisan konten ini, kita klik. Setelah kita klik ini, kita akan dibawa ke konten channel kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan monetisasi atau logo dolar yang ada saat ini di sini. Kita harus aktifkan semua, jangan ada yang tidak aktif. Itu cara pertama untuk meningkatkan dolar kita. Cara yang kedua adalah kita harus membuat video lebih dari 8 menit. Kenapa? Karena kalau video lebih dari 8 menit, kita bisa menaruh iklan di setiap durasi
apapun yang kita sukai. Jadi di mana durasi yang kita sukai kita bisa taruh iklan. Jadi sebanyak-banyaknya iklan kita boleh taruh. Saya contohkan di sini. Kita masuk ke video saya yang ini ya, cara menghitung gaji YouTuber. Kita klik detail. Kita masuk ke kolom monetisasi. Nah, ini kolom monetisasi teman-teman. Jadi semua ini harus kita klik ya, iklan overlay, kartu bersponsor, iklan video yang dapat dilewati, iklan video yang tidak dapat dilewati. Lalu kita bisa kelola midroll. Jadi kalau video kita lebih dari 8 menit, maka kita bisa kelola midroll. Jadi kita klik ini. Nah, teman-teman lihat di sini, ini jeda-jeda iklan yang saya pasang semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam video ini, karena dia lebih dari 8 menit, sehingga saya bisa pasang 6 iklan, bisa juga 7, bisa juga 10, tergantung teman-teman. Tetapi perlu diingat bahwa YouTube juga akan melihat di sini. Jadi kalau tidak pas pada durasinya, maka iklan yang ada yang kita pasang ini tidak akan muncul juga. Jadi ada momen-momen di mana YouTube bisa mengeluarkan iklan yang kita pasang saat ini. Jadi itu cara kedua ya teman-teman, harus memiliki video yang lebih dari 8 menit agar pendapatan kita juga bisa lebih maksimal. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kita harus mendapatkan penonton dari luar negeri. Kita masuk lagi ke analitik ya teman-teman. Kita ke menu penonton. Nah, kita lihat geografis teratas. Kalau teman-teman perhatikan di sini, geografis teratas saya adalah 76,1% itu Indonesia. Dan teman-teman perhatikan di bawah ini, saya ditonton oleh Inggris 4,9%, Amerika Serikat 3,6%, Kanada 0,7%, Australia 0,6%. Jadi 1, 2, 3, 4 negara ini adalah negara penghasil CPM terbesar. Sehingga kita harus mendapatkan penonton dari 4 negara ini agar penghasilan kita bisa lebih besar. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan penonton? Yang harus kita setel itu adalah teman-teman subtitle. Caranya seperti ini. Kita ke konten lagi teman-teman. Lalu kita klik detail. Cara menghitung gaji YouTuber. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah lalu kita klik ini ya teman-teman, subtitle. Nah, teman-teman lihat di sini. Saya menambahkan bahasa Inggris. Ketika judul kita masuk dalam bahasa Inggris, maka algoritma YouTube juga bisa memperkenalkan channel kita di luar negeri. Jadi akan muncul kepada teman-teman kita yang ada di luar negeri, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa meningkatkan akan pendapatan teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.